Sementara itu, kebakaran hutan juga meluas di wilayah Kalimantan Barat. Petugas gabungan BPBD, relawan hingga TNI Polri terus berjibaku melakukan patroli dan pemadaman karena ancaman kabut asap. Luasnya lahan yang terbakar hingga mencapai puluhan hektar membuat tim pemadam gabungan kesulitan. Minimnya sumber air dan selang yang pendek menjadi kendala. Sanggau menjadi wilayah dengan titik api terbanyak dari total hampir 1.900 titik api yang tersebar di Kalimantan Barat. Imbasnya, kabut asap menyelimuti Kalimantan Barat baik pagi maupun malam hari, serta memperburuk kualitas udara. Sebagian pelaku pembakaran telah ditangkap polisi. Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji, mengancam akan menerbitkan larangan pemanfaatan pada lahan-lahan yang terbakar di wilayah Kalimantan Barat selama 5 tahun untuk kepentingan apapun. Salah satunya di kawasan Parinde 5, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Sutar Miji juga mengancam pembekuan hingga pencabutan izin konsesi jika kebakaran terjadi di wilayah perusahaan perkebunan karena kebakaran lahan yang sering terjadi di wilayahnya diduga secara sengaja. Saya akan minta lahan di situ ya tidak boleh digunakan untuk 5 tahun. Digunakan apapun tidak boleh. Ya. Harus tegas. Kalau ada perkebunan, saya sudah minta kepada LHK dan Kadis Perkebunan evaluasi koordinatnya di mana, ajukan pembukuan izinnya atau pencabutan konsesinya. Itu aja, daripada kita repot tiap tahun, dibakar itu pasti tidak akan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Samsul Hardi di Pontianak, Kalimantan Barat. Samsul, hingga saat ini seberapa parah dampak kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Barat dan bagaimana kondisi udara di Kalimantan Barat? Baik, Gino dan saudara dapat informasikan untuk kondisi udara di Kalimantan Barat khususnya Pontianak dan Kubu Raya untuk saat siang ini memang tidak berdampak signifikan. Akan tetapi kualitas udara tidak sehat itu diperkirakan berada di pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi. Sehingga akibat udara yang tidak sehat tersebut, maka warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi karena kualitasnya sudah sangat tidak sehat. Tidak hanya itu, jarak pandang juga terganggu ketika pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi itu, Juno. Sehingga dikhawatirkan akan mengganggu sistem pernapasan masyarakat ketika melakukan aktivitas di kualitas udara tidak sehat berdasarkan pantauan dari alat ukur udara di Kota Pontianak, Juno. Ya, Samsul, untuk saat ini bagaimana upaya penegakan hukum atas adanya dugaan pembakaran lahan secara sengaja di sana? Untuk saat ini dari Polres Kubu Raya sendiri sudah menetapkan 2 orang terduga pelaku pembakaran lahan, yakni di Desa Sungai Bulan dan juga di Rasawijaya. Nah, mereka saat ini sedang dimintai keterangan terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dua wilayah tersebut. Selain itu, Bupati Kubu Raya juga menetapkan status di Kubu Raya menjadi status darurat kabut asap. Sehingga aktivitas di Kubu Raya untuk yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan akan terus dilakukan pemantauan dan patroli oleh kepolisian dan juga TNI Polri. Tidak hanya itu, Gubernur Kalimantan Barat juga sudah melakukan upaya apabila disengaja melakukan pembakaran lahan khusus untuk konsesi lahan ini, maka akan dibekukan izinnya dan 5 tahun lahan tersebut yang terbakar tidak boleh digunakan oleh pihak perusahaan yang melakukan pembakaran lahan dengan sengaja. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi. Dan saat ini tim gabungan juga sudah dan terus berupaya melakukan edukasi, tidak hanya melakukan pemasangan spanduk terkait imbauan untuk tidak membakar lahan, tapi juga dilakukan dengan cara berpatroli ke beberapa perkampungan untuk terkait agar tidak melakukan pembakaran lahan. Selain itu, mereka juga berusaha saat ini melakukan pemadaman di beberapa titik yang ada di wilayah Kalimantan Barat, khususnya Kubu Raya dan juga Pontianak dan Kabupaten Ketapang beserta beberapa kabupaten lainnya. Juno. Kita harapkan upaya pemadaman dapat teratasi agar kabut asap dapat teratasi dan tidak berdampak berbahaya bagi masyarakat. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Samsul Hardi dari Pontianak, Kalimantan Barat.